Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 117. Harus bertanggung jawab. Sania berteriak dengan sekuat-kuatnya ketika shock mendapati dirinya dengan sangat tidak layak dan tidak biasanya. Sedangkan di sebelahnya, Max nampak masih tertidur pulas dengan kondisi yang sama persis dengannya, berbalut selimut tebal dengan rupa yang sama persis. Teriakannya yang begitu kuat pun membangunkan Max dari tidurnya. "Ada apa? Ada apa, Sania? Kenapa kau berteriak histeris?" tanya Max dengan belum menyadari jika Sania berteriak karena masih shock dengan kondisi keduanya saat ini. "Kau gila, Max. Kau benar-benar gila. Apa yang sudah kau lakukan padaku, Max?" teriak Sania. Dan tanpa sadar, gadis itu pun sampai memukul-mukul dada bidang Max yang terpampang begitu saja di hadapnya karena meluapkan kekesalannya pagi ini. Max terdiam. Kini pria itu tahu arah pembicaraan dan teriakan histeris yang keluar dari mulut Sania tadi. Max terdiam. Pria itu kembali mengingat kejadian malam tadi yang tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut pada Sania, gadis yang dijodohkan Tuan Jordi untuk menikah dengan tuannya sendiri, Jiro. "Oh, tidak. Apa yang aku lakukan?" gumam Max. "Apa yang kau lakukan, Max? Katakan padaku," ucap Sania mendesak Max. Karena posisinya malam itu Sania sedang terbedaya oleh minuman, sehingga membuatnya mabuk berat dan hanya sedikit yang mampu diingatnya. "Kau tidak mengingatnya sama sekali?" tanya Max yang malah balik bertanya pada Sania. Sania terdiam, dan keduanya sama-sama terdiam dengan pikiran masing-masing. Max masih ingat betul kejadian semalam ketika Sania menceritakan jika dirinya sudah cukup lelah untuk meluluhkan hati Jiro yang seolah sudah sangat membeku untuknya, sehingga Sania tidak mendapatkan perhatian sedikit pun dari pria berkarismatik tersebut. Dan ketika itu Max pun tidak bisa menghentikan wajahnya yang seakan ingin mendekati wajah Sania ketika melihat gadis cantik di hadapannya sedang tidak baik-baik saja. Sebenarnya Max tidak mau melakukannya, namun dalam mabuknya Sania malah menarik lengannya untuk meneruskannya, hingga akhirnya semua terjadi. "Buk! Kau masih tidak mau menceritakan semuanya padaku," ucap Sania kembali memukul lengan Max. Gadis itu pun berteriak menahan rasa sakitnya di bagian bawah sana ketika tangannya memukul kuat lengan Max, yang bahkan pria itu sendiri tidak merasakan sakit sama sekali oleh pukulan yang dilakukan Sania. "Kau yang memaksaku, Sania. Aku sudah berniat tidur di sofa, tapi kau menyalahkanku. Sedangkan aku di sini yang paling dirugikan oleh perbuatanmu," bentak Sania. "Tidak, Sania. Bukan itu maksudku. Tapi benar, itu terjadi karena kau yang menarik lenganku," ucap Max lagi. "Kau jahat, Max. Kau jahat. Kau tahu, aku sedang dalam kendali minuman. Tapi kenapa masih melakukannya? Dan kau tahu betul kehadiranku di Mansion Jiro karena perjodohan Tuan Jordi padaku dengan Jiro. Tapi kau malah merusak segalanya. Kau sengaja kan agar aku mundur dari Jiro setelah melakukan semua ini dengan cara licikmu. Kau sengaja kan yang memberiku minuman itu agar aku mabuk dan mempermudah melakukan aksi bejatmu," ucap Sania yang mengomel panjang tidak ada habisnya. Max hanya bisa diam karena sebenarnya dirinya tidak merencanakan semua yang dituduhkan Sania padanya. Walaupun memang sesungguhnya Max terpikat dengan Sania ketika menginjakkan kakinya di Mansion Jiro dengan tujuan ingin membawa Sania kencan dengan dalih menjual nama Jiro. Dari sana Max pertama kalinya mengagumi Sania yang nampak terlihat cantik di matanya,
Dan entah mengapa, setiap Sania mengucapkan kata Jiro, timbul perasaan tidak suka di hati Max. Hingga kejadian itu terjadi ketika lengannya ditarik oleh Sania untuk tidak pergi meninggalkannya. Sebuah kesempatan yang tidak akan terulang kembali. Itu yang ada di pikiran Max sesaat sebelum menuruti kemauan Sania malam itu. "Aku akan bertanggung jawab, Sania. Tenanglah," ucap Max. "Bertanggung jawab seperti apa?" jawab Sania. "Jika kau hamil, aku pasti akan menikahimu," ucap Max. "Jadi maksudmu, jika aku tidak hamil, kau tidak akan bertanggung jawab, sedangkan kau sudah mengambil dan merasakan semuanya dariku," bentak Sania. Bukan itu maksudku. Tapi cukup, keluarlah. Aku tidak mau melihatmu lagi, Max. Aku sudah sangat kecewa padamu karena begitu liciknya kau kepadaku. Kau tahu, kau sudah berkhianat kepada Jiro karena aku adalah wanita yang dipilih oleh Tuan Jordi untuk menjadi istri Jiro, tuanmu sendiri, ucap Sania. Tapi Tuan Jiro sendiri sudah punya Nona Kiara, Sania. Beliau sangat tidak mungkin sekali terpikat dengan Anda karena kebucinannya dengan Nona Kiara sangat akut. Dengan cara apapun, Tuan Jiro akan tetap mempertahankan Nona Kiara dan mengesahkan secara resmi hubungan mereka di hadapan publik. Itu artinya aku tidak berkhianat dengan Tuan Jiro, hanya berkhianat kepada Tuan Jordi saja. Itu tidak masalah. Karena bosku bukan beliau, melainkan putra beliau, batin Max dengan mantap. Max pun bangkit dari tempat tidurnya, membiarkan keadaannya saat ini membuat Sania langsung memalingkan wajahnya, tidak mau melihat Max ketika bangkit dan mengarah ke kamar mandi. "Ah, sakit sekali," lirih Sania kemudian, yang ternyata masih didengar di telinga Max, hingga membuat pria itu membalikkan badannya untuk mendekati Sania. "Biar aku bantu kau mandi, Sania," ucap Max. "Tidak perlu, aku tidak butuh bantuanmu. Pergilah dari hadapanku," ucap Sania yang langsung menghempaskan tangan Max yang sudah menyentuh bahunya dan bersiap untuk membopongnya dari tempat tidur ke kamar mandi. Sania bergumam menahan rasa pedihnya. "Jangan menolakku, aku tahu kau kesakitan," ucap Max. Tanpa banyak berkata lagi, Max langsung membopong Sania ke kamar mandi untuk membantunya membersihkan badannya tanpa berkata apapun, walaupun telinganya sangat panas mendengarkan omelan dan ocehan dari Sania yang tidak henti-hentinya memaki-maki dirinya. "Turunkan aku. Aku tidak sudi lagi melihatmu, Max. Kau menghancurkanku. Kau menghancurkan impianku untuk menikah dengan Jiro. Kau sudah berkhianat pada tuanmu sendiri, Max. Lepaskan aku," ucap Sania dengan kesal dan emosi. Namun Max tidak mempedulikan semua omelan Sania. Max terus mengangkut Sania hingga meletakkannya dengan perlahan di dalam bathtub dan mulai membersihkannya dengan telaten menggunakan air hangat. Setelah selesai, Max juga kembali mengangkat Sania ke kamar mandi. Pakaian Sania sudah tidak layak lagi dipakai karena terkena muntahannya sendiri. Demikian juga pakaian Max yang juga tidak bisa digunakan lagi. "Shh, kita tidak punya pakaian. Semuanya kotor akibat muntahanmu semalam, Sania," ucap Max. "Dan kau yang harus bertanggung jawab dengan semua ini. Aku tidak mau tahu," sahut Sania dengan egoisnya karena masih sangat kesal pada Max. "Sania, kita berdua yang melakukannya, dan kau yang membuat pakaian kita tidak layak pakai lagi. Jangan melimpahkan semua masalah padaku saja. Kita berdua yang akan mencari jalan keluarnya," ucap Max yang lama-lama terpancing juga dengan rasa kesalnya akibat sikap egois Sania. "Hahaha, sangat lucu, Max. Aku yang paling beruntung dari permainanmu malam tadi, dan aku yang paling dirugikan. Karena perbuatanmu itu, kau telah menghancurkanku, menghancurkan tujuanku di Mansion Jiro.
ucap Shania. Kau benar-benar tidak mengerti, Shania. Kau bahkan masih saja bersikeras untuk tetap mendapatkan Jiro dan menyalahkan semua yang terjadi padaku. Padahal kau itu bertindak juga atas apa yang aku lakukan semalam. Batin Max yang memilih menjawab ocehan Shania dalam hatinya ketimbang untuk berkata langsung pada Shania karena tahu kondisi hati Shania masih sangat buruk dan belum bisa diajak bicara baik-baik. Namun Max yakin jika suatu saat Shania pasti akan mengingat kejadian malam itu.